Tiba-tiba padam listrik, mati semuanya, HP nggak ada yang bisa, orang nggak bisa beli online, semuanya nggak bisa. Itu namanya sakau berjamaah. Mau beli micin nggak ada micinnya, mau beli gula gulanya nggak ada, duit banyak barangnya nggak ada. Wah, itu sakau berjamaah namanya. Mau beli beras nggak ada, tiwul aja yang ada. Ya Mas Saiful, tantrum tuh, nggak bisa makan nasi beras. Makanya kita di sini belajarlah yang seperti itu sebelum terjadi, belum ya, karena berdasarkan mimpi kan dekat, ini udah terlalu dekat waktunya. Hari ini temanya tentang fitnah atau ujian yang sifatnya bertingkat, dan puncaknya adalah fitnah Dajjal. Tapi sebelum sampai ke situ, fitnah yang lebih halus namun sangat melumpuhkan adalah fitnah dunia yang melenakan hati. Kita langsung saja karena waktunya sedikit terlambat, karena tadi sengaja untuk melupakan. Yang pertama, fitnah yang paling sering menjatuhkan adalah dunia yang melalaikan. Allah berulang kali mengingatkan bahwa ujian terbesar manusia justru datang dari hal yang menyenangkan dan membuat lalai. Quran surah Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga dan berlomba dalam harta serta anak, dan seterusnya. Ini potongan ayatnya yang panjang. Inilah yang melenakan. Ini sering disebut para ulama sebagai fitnah syahwat dunia, cinta harta, cinta jabatan dan popularitas. Makanya Sayyidina Umar ketika jadi khalifah dan melihat potensi Khalid bin Walid itu mulai mengarah ke kultus, karena Khalid bin Walid kan terkenal nggak pernah kalah, baik sebelum Islam maupun setelah Islam, tidak pernah kalah dia, dan itu berbahaya. Maka di tengah jalan dicabut iskanya, lagi perang, lagi berkecamuk perang, cabut iska, dan disampaikan SK itu ketika perang. Kata Khalid bin Walid, oke, nanti saja, diumumkan setelah selesai, supaya jangan terjadi kegaduhan. Nah, itu kan namanya basirahnya sama-sama tinggi. Dan Khalid bin Walid tetap ikut perang. Kata beliau, saya tetap akan ikut perang, jadi tentara biasa, dari jenderal perang tiba-tiba jadi prajurit biasa. Tidak semua orang siap seperti itu. Kalau sudah posisi di atas, itu agak melenakan. Makanya yang biasa di muka, biasa memerintah, itu kalau udah terbiasa agak susah turunnya. Apalagi yang sudah terbiasa dilayani, nah itu susah untuk turunnya. Apalagi ketika terbiasa dilayani, tiba-tiba harus turun ke bawah dan jadi melayani, makin berat. Itulah cinta jabatan dan popularitas. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukankah fakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan umat untuk umat sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka berlomba. Lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Inilah fitnah untuk umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini terbukti hari ini. Banyaknya firqah itu
kemungkinan besar ini sebabnya. Karena tadi bisa karena fitnah harta, karena posisi puncak itu kadang semuanya terkumpul, harta, tahta, dan titik-titik. Jadi bukan hanya para yang pemegang perusahaan yang ilmunya banyak, kemudian jamaahnya banyak, itu pun akan terkumpul juga seperti itu. Dan itu melenakan. Makanya Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu penyebabnya itu tadi. Kenapa cinta dunia dan benci kematian itu karena tadi terlena dengan kenyamanan. Dan hari ini kita dipaksa untuk meninggalkan hal itu. Hari ini dipaksa secara individu, nanti dipaksa secara berjamaah. Ini fitnah yang pelan tapi mematikan iman sedikit demi sedikit. Orang yang tidak merasa sedang rusak, kalau ketika di luar sana, kalau merasa dulu mungkin pernah merasakan ini, salat mulai ringan ditinggalkan, hati menjadi keras. Saya dulu takut ketika guru saya mengatakan bukti hati itu keras, sulit menangis ketika berduaan dengan Allah. Saya dulu takut karena saya susah menangis dulu. Takut karena saya paham, saya orangnya keras, jadi hati keras susah saya menangis, seperti jauh sekali dengan air mata, seakan-akan air mata saya sudah kering. Jadi itu paling saya takutkan. Al-Quran terasa jauh, padahal Al-Quran dekat kan, tinggal ngambil, tapi mengambilnya terasa jauh. Akhirat terasa samar, apalagi kalau kita di luar tanah uzlah ini terasa sekali, terasa samar. Kenapa samar? Karena terlalu melenakan, semua serba enak, semua serba nyaman, meskipun hari ini mulai digoncang-goncang. Inilah fitnah yang melenakan jiwa, dan ini menimpa hampir di semua zaman. Jadi fitnahnya tidak mengenal waktu, tidak mengenal zaman. Dia akan datang menguji setiap orang yang beriman. Yang kedua, tadi fitnah dunia. Yang kedua, fitnah subhat, rusaknya cara berpikir. Selain syahwat, kenikmatan, ada fitnah subhat, kerancuan berpikir. Kenapa munculnya khawarij? Karena rancu cara berpikirnya. Kenapa kadang kita marah terhadap sesuatu yang gak penting? Karena rancu cara berpikirnya. Padahal dalam Islam itu kita ada istilah, mungkin istilah itu baru dimunculkan, fikih prioritas. Itu mungkin baru dengar, tapi itu sebenarnya udah lama, tapi bahasanya aja yang beda. Dan itu berdasarkan 5 maqasid syariah. Jadi cara berpikir ya, berdasarkan prioritas. Yang prioritas pertama apa? Tauhid. Meninggalkan syirik, itu prioritas utama. Jadi sebenarnya kalau kita pengen marah, itu dulu prioritasnya. Jadi kalau kita kadang marah karena hal sepele untuk anak ya. Contoh anak kita ya, terkait saya sendiri, kadang dulu saya marah terkait karena masa kecil, padahal yang harusnya marah ketika dia melakukan kesyirikan, ketika dia melupakan tauhid. Dan itu kadang kita lupa mengajarkan kepada anak kita. Jadi dari awal kita udah salah. Ketika kita marah dengan sesuatu yang kecil dan kita tidak marah dengan sesuatu yang besar, maka cara berpikirnya akan rusak.
rancu jadinya. Sama misalnya kita di sini, rancunya di mana? Sesuatu yang sunnah, tapi kadang terbentur dengan ketaatan amir. Itu pun kadang kita jadi rancu, kita jadi bingung sendiri. Dan uniknya lagi, usul fikih itu nggak semua orang bisa mempelajarinya karena perlu berpikir keras. Karena harus menentukan mana yang lebih prioritas, mana lebih utama. Contoh, ketika ada masalah, kita bisa ngomong tabayun, tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Apalagi hari ini, kita kadang karena rumus nggak enakan itu, jadi kadang lebih baik tabayun, melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang sama atau berita yang kurang enak, tabayun saja, nggak susah. Dan jangan di tengah orang banyak, berduaan. Kalau laki perempuan jangan berduaan sama suaminya atau sama mahramnya. Meragukan kebenaran agama ini secara umum ya, menganggap semua agama sama, itu yang di luar sana menolak sunnah. Jadi menolak sunnah ini kadang dengan sunnah juga, tapi nanti perlu melihat tadi prioritasnya yang mana. Jadi kalau yang wajib hanya boleh dikalahkan dengan yang wajib. Contohnya ketika salat berjamaah ada anak kecil mau jatuh ke jurang, kita boleh batal. Itu namanya menolak wajib dengan yang wajib, boleh. Dan prioritasnya mendahulukan yang mudarat daripada yang maslahat. Rumusnya seperti itu. Dan itu jujur, meskipun usul fikih itu tipis, tapi cara berpikirnya rumit. Mendahulukan akal dan nafsu di atas wahyu, ini kebanyakan. Jadi karena cara berpikirnya rancu. Tapi itu pun masih ada celah bagi setan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kerusakan hati biasanya berasal dari dua pintu besar, syahwat dan subhat. Yang pertama dunia, yang kedua subhat, cara berpikirnya yang rancu. Kalau syahwat merusak kemauan, subhat merusak keyakinan. Di akhir zaman, dua-duanya digabung. Gaya hidup melalaikan, pemikiran yang menjauhkan dari wahyu. Jadi yang kita berpegang dengan wahyu nanti dibilang kolak, ketinggalan zaman, dan seterusnya. Makanya di sini saya bilang ke beberapa teman itu, kita di sini orang-orang yang terbuang, ya bersama. Terbuang dari hiruk pikuk dunia. Kalau terpilih itu bagi orang yang sudah paham. Tapi bagi yang di luar sana, kita ini orang-orang terbuang. Terbuang dari hiruk pikuk dunia. Karena memegang kebenaran itu memegang bara api. Itulah yang bikin terbuang dalam tanda kutip. Tetapi orang-orang terbuang itu hanya ada dua kemungkinan. Orang-orang yang selalu tersakiti itu ada dua kemungkinan. Dia menjadi Batman atau menjadi Joker. Kenapa? Karena orang tersakiti itu ada potensi dalam dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia akan memilih nanti. Memilih menjadi orang baik, dia tidak ingin menyakiti orang lain seperti dia tersakiti. Kalau dia menjadi jahat, dia ingin balas dendam seperti dia tersakiti. Pilih. Dan sini rata-rata saya sudah mendengarkan cerita beberapa orang, rata-rata orang-orang tersakiti. Baik tersakiti dari keluarganya maupun tersakiti di lingkungannya. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Jadi orang baik atau jadi penjahat. Karena akhir zaman hanya ada dua kemungkinan ya. Jadi ngikut Al-Mahdi atau ngikut Dajjal. Dan dua-duanya nanti akan takbir. Saya bayangkannya udah ngeri. Di situ teman kita dulu. Halo bos. Tiba-tiba Allah Akbar pedal. Ngeri.
Dan fitnah melenakan itu nanti muncul juga di masa-masa tenang itu. Semoga kita diselamatkan Allah. Yang ketiga, puncak semua fitnah adalah fitnah Dajjal. Jadi fitnah terbesar panjang sejarah manusia yaitu Dajjal. Dajjal maknanya penipu ulung. Dia bisa menyamarkan kebenaran, mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran. Makanya pengikutnya nanti orang-orang unik kan, bisa gabung antara Khawarij dengan orang pelaku bid'ah. Itu bisa gabung, itu unik sekali. Hanya kecerdasan yang tinggi yang bisa melakukannya. Karena dalam mimpinya Umar Qasim, dia cerdas, dia religius. Kalah Umar Qasim kan? Itulah buktinya. Makanya hari ini fitnah itu muncul di antara kita yang percaya dengan Umar Qasim, itu muncul fitnah. Berarti dia udah mulai bermain secara tidak langsung. Paling enggak kaki tangannya yang bermain. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada fitnah sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kenapa paling besar? Karena Dajjal menggabungkan semua jenis fitnah. Fitnah harta, dia bawa surga, kenikmatan dunia, pada isinya neraka nantinya. Jadi dibawa surga dalam tanda kutip itu rasa-rasa yang enak-enak, yang melenakan, yang rasanya semua menipu. Ya, Bid. Ada pemanis buatan, ada penyedap buatan, semuanya barang palsu. Udah ratusan tahun itu dipersiapkan. Kemudian fitnah rasa takut, dia bawa neraka. Kalau tidak ikut kondisi zaman yang dia ciptakan dengan sistem yang ada hari ini, maka kita terasa tersiksa. Ya tadi saya bilang, orang-orang terbuang kenapa? Karena tidak ikut sistem, itu yang menjadi terbuang. Merasa tersiksa, merasa sunyi sendiri di tengah hiruk pikuk dunia. Belum lagi tuh fitnah pemikiran, klaim sebagai Tuhan, bukan secara langsung. Kan kalau kalimatnya saya lupa itu Sayyidina Umar apa yang lainnya. Apakah engkau mempertuhankan, memperbudak manusia atau mempertuhankan diri sendiri? Kalimatnya seperti itu. Jadi kalau hari ini yang banyak terjadi di luar sana, ketika sudah mulai banyak pengikutnya, mulai dilayani, itu udah mulai merasa mempertuhankan diri, karena udah mulai enak dilayani. Apalagi sampai cium kaki, minum air kaki, seger amat. Itu kan mempertuhankan diri, klaim ketahanan itu secara tidak langsung. Jadi satu sistem dunia yang mereka ingin ciptakan itu sama, jadi Tuhan, dan runtuhnya itu nanti sangat menyakitkan. Ya seperti kalau yang sederhana kan sakau-sakau dikit, ini sakau berjamaah gimana? Tiba-tiba padam listrik, mati semuanya, HP nggak ada yang bisa, orang nggak bisa beli online, semuanya nggak bisa. Itu namanya sakau berjamaah. Mau beli micin nggak ada micinnya, mau beli gulanya nggak ada, duit banyak barangnya nggak ada. Wah, itu sakau berjamaah namanya. Mau beli beras nggak ada, tiwul aja yang ada. Ya Mas Saiful, tantrum tuh nggak bisa makan nasi beras. Makanya kita di sini belajarlah yang seperti itu sebelum terjadi, belum ya, karena berdasarkan mimpi kan dekat, ini udah terlalu dekat waktunya. Dan berdasarkan banyak mimpi itu, ujian terakhir kita udah mulai diberlakukan ini. Gempa-gempa itu akan mulai terjadi. Mimpi Mas Ian yang saya baca terakhir, saya nangis melihat itu. Saya sebenarnya bagian terakhirnya saya ingin memilih hilang saja. Ke bawah.
Bawa harus. terlupakan dan dilupakan. Woi. Tapi dikasih di sini nggak enak mas. Ya tadi melenakan. Fitnah indra menampilkan keajaiban yang menipu. Mungkin yang yaitu hari ini kan banyak lihat di Facebook, wah cantik amat, silang filternya, kelihatan kan, ternyata giginya tongos juga. Tapi pas karena filter cantik amat, pas ketemu tahu rasa. Tapi ada yang lucu, yang dia tetap cantik, ketemu tetap cantik, pas lahir anaknya kok jelek. Oh, operasi beneran. Ternyata sama, suaminya operasi plastik, istrinya operasi plastik, hasilnya ketahuan. Plastik. Itulah keajaiban yang menipu. Fitnah iman memaksa manusia memilih antara iman atau kufur. Nah, ini samar. Orang yang sudah kalah oleh dunia sebelum zaman Dajjal hampir pasti akan kalah saat Dajjal datang. Inilah bahayanya. Karena hatinya sudah terbiasa memilih kenyamanan daripada kebenaran. Jadi yang memilih kenyamanan itu tipe pengkhianat. Takut kehilangan dunia, tipe pengkhianat. Lemah keyakinan terhadap akhirat, itu yang bikin jadi pengkhianat. Karena dia lupa bahwa akhirat itu selamanya. Dan Allah tidak pernah tidur. Dan Allah mengetahui segalanya. Bahkan sangat detail. Karena dia yang menciptakan. Jadi mengalahkan CCTV kita. Kalau CCTV kita paling yang kena sorot aja kena. Kalau Allah nggak ada yang tertinggal. Bahkan gelitik hati pun Allah tahu. Jadi yang mana yang paling berat? Jawabannya bertahap. Secara cakupan zaman, fitnah dunia yang melalaikan adalah ujian paling luas dan paling banyak menjerumuskan manusia secara umum. Jadi fitnah dunia yang melalaikan. Secara tingkat kedahsyatan, fitnah Dajjal adalah ujian paling dahsyat yang pernah ada. Nah, kalau berdasarkan akar masalah, yang paling berbahaya adalah hati yang cinta dunia dan lemah iman. Dan ini perlu ditanyakan ke hati paling dalam. Karena itulah yang membuat seseorang kalah oleh semua fitnah, termasuk fitnah Dajjal. Hati yang cinta dunia dan lemah iman. Ini sepaket ini, wahan kalimatnya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan itu yang sedang di tanah Uzlah ini sedang dibersihkan semua hal itu. Para ulama menjelaskan, fitnah terbesar bukan hanya yang paling dahsyat, tapi yang paling banyak membuat manusia binasa tanpa sadar. Karena kalau sadar kan, contoh kayak saya bilang, kalau monyet kena angin deras, dia sadar itu akan menjatuhkan, dia pegang erat. Tapi kena angin sepoi-sepoi, perut kenyang, tubuh lelah, mata ngantuk, kena angin semilir, langsung teplak, langsung hilang. Ternyata tiba-tiba di akhirat. Di bawah banyak batu runcing. Itu fitnah dahsyat itu perut kenyang, mata ngantuk, tubuh lelah, nah dah kena angin semilir, selesai masalah. Kata Bang Zul, lupa kalau mau tua lewat dari sebelah gunung. Maka dunia yang melalaikan adalah fitnah paling meninabobokan. Subhat pemikiran adalah fitnah paling menyesatkan. Dajjal adalah fitnah paling mengguncang iman secara total. Dan semuanya berujung pada satu titik ujian. Apakah hati lebih mencintai Allah dan akhirat atau dunia dan keselamatan semu?
Itu titik ujungnya, titik ujiannya. Ini tanda-tanda hati mulai dikalahkan oleh fitnah, melenakan sebelum datang fitnah besar seperti fitnah Dajjal. Hati tidak lagi sensitif terhadap dosa. Dosa maksiat terasa berat, sekarang terasa biasa dulu mungkin ya. Atau dibalik saja, karena dulu belum pernah gitu. Jadi terbiasa dengan dosa. Itu yang bikin terbiasa itu seperti ini. Kalau orang terbiasa bekerja di bagian sampah, kan bau tuh. Coba kalau udah terbiasa, bau nggak? Nggak merasa lagi, karena terbiasa. Sama dengan dosa, awal-awalnya berat, tapi udah terbiasa. Biasa aja kali. Dan itulah yang bikin dia jadi dosa besar. Jadi meninggalkan salat bikin gelisah. Kalau jadi santai berarti masalah. Dengar gibah tidak nyaman, tapi kalau udah mulai enak, itu mulai masalah. Berarti udah mulai masalah besar itu. Karena hatinya noktah hitamnya terlalu banyak. Jadi nggak merasa lagi, nggak sensitif lagi hatinya. Basirahnya udah mulai tumpul, bahkan mulai buta. Takut ria, kebalikannya senang dipuji. Dan ini hanya di hati ya, letaknya di hati itu. Orang nggak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah saja. Rasulullah SAW sabda, jika seorang hamba berbuat dosa, dititikkan satu titik hitam di hatinya. Sampai akhir hadis, sampai akhirnya hatinya bisa tertutup. Ya tadi hati mati. Ini tanda hati mulai tertutup oleh dunia dan dosa. Kemudian ibadah terasa berat, dunia terasa ringan. Nih, bangun malam, kalau yang imannya bagus terasa nikmat. Kalau yang masih bermasalah bangun subuh, apalagi tahajud, itu beratnya minta ampun. Ngaji terasa menenangkan harusnya, tapi musuhnya apa? Scroll HP berjam-jam, tidak terasa habis waktunya, terasa sebentar. Makanya tadi HP itu bagi yang kita dapat amanah, tolong dijaga, karena sangat melenakan sekali. Zikir terasa hidup. Lawannya apa? Lagu hiburan lebih menguasai pikiran. Jadi itu tinggal ditanyakan di dalam hati, yang mana yang disukai. Allah menggambarkan orang lalai, mereka rela dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya, serta lalai dari ayat-ayat Kami. Quran surah Yunus ayat 7. Jadi bukan berarti tidak boleh melewati dunia, bukan. Tapi kalau dunia membuat ibadah terasa mengganggu, itu alarm bahaya. Ya, zuhur lagi, ya asar lagi, ya tahajud lagi, ya dibangunkan lagi, dingin ini, enaknya harus selimut. Selimutnya masih dipegang. Ini selimutnya dibawa sini. Enggak. Cuma baju double. Yang ketiga, ukuran sukses berubah total jadi duniawi. Mulai menilai segala sesuatu hanya dari uang, yang enggak jabatan, popularitas, penampilan. Jadi kalau para penceramah itu kadang masuknya di sini. Jadi karena udah mulai banyak pengikut, banyak punya majelis, udah mulai bawa ziarah kemana-mana, itu mulai terasa naik. Itu melenakan. Itu namanya dibungkus. Jadi duniawi yang dibungkus dengan tampilan akhirat. Berbahaya. Sedangkan ukuran akhirat itu keikhlasan, ketakwaan, kedekatan dengan Allah. Makin jarang dibicarakan, apalagi dikejar. Allah menegaskan, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa takwa? Melaksanakan segala yang diperintah, meninggalkan semua yang dilarang. Sederhana kalimatnya, berat melaksanakannya. Makanya ada ayat, la yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Karena kita semua itu bertingkat, nggak bisa disamaratakan. Ada yang saleh, ada yang setengah saleh, ada yang fajir, Ada yang soleh-soleh. ada yang setengah-setengah, bertingkat dan berdasarkan kadar dia. Makanya dalam Sayyidul Istighfar kan mastata', berdasarkan apa yang saya mampu. Janjinya seperti itu. Kalau hati sudah kagum pada dunia, lebih kagum daripada orang saleh, itu tanda bahaya. Yang keempat, lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan iman. Ini silakan tanya ke hati saja. Takut kehilangan pekerjaan. Kalau di kita di sini misalnya takut kehilangan amanah. Padahal amanah itu kan berat. Di sini kayaknya nggak ada. Tapi tidak terlalu takut kehilangan salat. Itulah kita. Takut bangkrut tapi tidak takut hati jauh dari Allah. Ini yang Rasulullah khawatirkan, akan datang suatu masa di mana umat lain memperebutkan kalian kan. Kenapa? Karena kalian seperti buih. Penyakitnya apa? Hubbud dunya wa kariyatul maut. Disebut dengan wahan. Yang kelima, jarang muhasabah, jarang ingat mati. Orang yang masih hidup hatinya sering ingat mati, sering ingat kubur, sering ingat akhirat, sering evaluasi diri. Nah, kayak kita itu kekurangannya di bagian terakhir. Evaluasi. Kebalikannya apa? Sibuk target dunia, jarang merenung. Kematian terasa jauh seolah bukan urusan dekat. Hari ini di luar sana kan terjadi seperti itu. Kayaknya masih jauh kiamat itu. Padahal udah jarak kita dengan Rasulullah itu sudah 1400 lebih kan. Harusnya Nabi itu kalau dia Nabi akhir zaman, kita ini bukan di akhir lagi, udah mulai mau jatuh. Udah perpanjangan. Ini masa delay ya. Perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu. Tapi orang nggak sadar kebanyakannya. Itu yang namanya melenakan tadi. Nabi bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan atau kematian. Hadimul ladzat namanya. Pemutus kenikmatan. Jadi lupa mati sebenarnya tanda hati mulai tertipu dunia. Yang keenam, kebenaran diukur dari kenyamanan. Nah, ini bahaya juga ini. Ini berbahaya menjelang fitnah besar. Mulai muncul pola pikir yang penting saya nyaman. Ngapain mikir yang lain? Jangan terlalu fanatik. Ya, itu juga muncul itu. Hembusan-hembusan seperti itu. Semua agama baik kok. Nah, itu yang liberal biasanya. Yang penting baik hatinya, sama ini. Jadi kebenaran tidak lagi diukur dari wahyu, tapi dari apa yang terasa enak dan tidak mengganggu gaya hidup. Ini pintu masuk fitnah subhat yang nanti disempurnakan oleh Dajjal. Jadi Dajjal itu penyempurna fitnahnya. Kenapa berbahaya menjelang akhir zaman? Karena orang yang dengan kondisi hati seperti ini akan berkata saat fitnah besar datang, yang penting saya selamat. Kalau ikut ini hidup jadi mudah. Kalau tidak ikut susah, ya tadi jadi orang-orang terbuang. Dan itulah cara Dajjal menjerat manusia supaya masuk sistem dan terperangkap, seperti dalam mimpi Muhammad Qasim, semua orang putus asa untuk keluar dari sistem itu. Jadi cara Dajjal menjerat manusia dengan tawaran kenyamanan dan ancaman kesulitan. Jadi dua-duanya kena. Di sini enak, di sana sulit. Jadi ancaman dan tekanan itu sekaligus. Orang yang hatinya kuat berkata, kalau itu membuatku jauh dari Allah, walaupun kelihatan nikmat, itu sebenarnya ada. Kalau seseorang masih merasa khawatir dengan kondisi imannya, itu tanda hatinya belum mati. Orang yang benar-benar kalah oleh dunianya tidak merasa ada masalah. Imam Hasan Al-Basri berkata, seorang mukmin mengumpulkan antara amal baik dan rasa takut tidak terima. Sedangkan orang munafik mengumpulkan antara dosa dan rasa aman. Dulu disampaikan oleh Mas Huda ya, Ustaz Huda di kuliah saya. Rasa takut iman melemah adalah tanda iman masih hidup.